Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Encang-cingnya babe, apa kabar nih? Yuk kita nonton bareng-bareng dalam acara podcast PWI Koordinatoriat Jakarta Barat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Hari ini kita mengundang salah satu pimpinan penegak hukum di Jakarta Barat. Siapa dia? Selamat datang Pak Hendri Antoro, Sarjana Agama, Sarjana Hukum, Master Hukum. Beliau adalah Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Selamat datang Pak di podcast PWI Pokja Pemkot Jakarta Barat. Selamat datang juga Mas Faisal, selamat pagi. Terima kasih Pak. Selamat bertugas Pak di Jakarta Barat Pak. Terima kasih. Pak, boleh nggak sih Pak kita cerita sedikit aja pengalaman baik dan buruk Bapak tentang komunikasi dengan wartawan? Oke, Mas Faisal tadi menyampaikan bahwa pers adalah mitra kejaksaan. Saya yang kepingin mendeklar dan mengklaim bahwa karena seorang kejaksaan, saya deklar bahwa pers betul-betul menjadi mitra yang strategis bagi kejaksaan dalam melakukan penegakan hukum. Dan ini sangat strategis sekali karena di dalam penegakan hukum di sana ada pencegahan, ada penyampaian kepada masyarakat, sosialisasi bagaimana penegakan hukum yang efektif. Nah, tentu itu akan bisa lebih optimal ketika hal itu bisa tersampaikan masyarakat melalui media pers. Luar biasa ya, menurut saya tentang pengalaman baik tentang penegakan wartawan. Nah, saran Bapak tentang wartawan. Kami wartawan bisa lebih baik untuk kedepannya Pak, kita akan dengan pasaran untuk wartawan. Ya. Kalau tadi dikatakan lelah, sebetulnya juga kalaupun toh ada lelah, itu tidak sebanding kalau saya membayangkan saya yang harus ke masyarakat langsung menjelaskan titik demi titik, tentu akan jauh lebih lama lagi. Jadi saya pikir justru wartawan perannya sangat membantu sekali. Bagaimana kalau tadi ditanyakan ke depan dengan teman-teman media, tentu bagaimana melakukan pemberitaan yang efektif, yang objektif, tidak cenderung bombastis atau mungkin berlebihan. Itu yang mungkin terus saat ini sudah baik, berimbang, objektif, yang kira-kira juga banyak memberikan satu kecerdasan kepada masyarakat. Dari ya tata bahasanya sampai kepada hal yang sebenarnya substantif. Gitu Pak. Terima kasih Pak. Saran yang jadi kritik kita sebagai wartawan dan awak media. Maka dari kami berharap hasil podcast ini nanti dapat menjadi pedoman bagi kami para kultin dalam menjalankan profesi wartawan dan bertanggung jawab dan kompeten ya. Maka dari podcast kita kali ini mengupas tentang program kejaksaan, terutama Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Kejaksaan salah satu penegak hukum dan sebagai pengacara negara di era Pak Kajari tentu sudah dilakukan di internal tentang program unggulan di Kajari Pak. Izin Pak, jelaskan kepada kami tentang program apa saja sih Pak? Oke Pak. Jadi tentu saya tidak bisa lepas dari kinerja pendahulu saya, dan ini saya harus mengapresiasi para pendahulu saya dan tim saya. Di antara hal yang terus akan dilanjutkan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, bagaimana kita melakukan penegakan hukum yang lebih humanis, yang betul-betul mengedepankan rasa keadilan masyarakat, baik terkait dengan penindakan perkara tindak pidana umum, tidak pidana khusus, maupun tugas dan fungsi kita yang lain. Itu ya. Kami juga mendapat sumber Pak bahwa di Kejaksaan Agung sejak tahun 2015 telah menjalankan program kejaksaan masuk sekolah atau namanya JMS. Program ini didukung
SD, SMP hingga SMA. Dan katanya untuk bertujuan memperkaya kasta pengetahuan siswa terhadap hukum dan perundang-undangan serta menciptakan generasi baru taat hukum. Bagaimana Pak mengimplementasikan program tersebut? Boleh Bapak jelaskan sedikit tentangnya? Ya. Jadi gini Pak, masalah integritas itu kan menjadi hal yang salah satu kata kunci utama terkait dengan ketertiban hukum. Terkait ketertiban hukum apa itu? Integritas bisa berjalan dengan baik kalau kita juga berperilaku dan sport adalah satu wahana utama bagaimana mendidik, membiasakan anak-anak sedang ini berperilaku baik, kejujuran, kemudian perilaku yang baik yang lain itu kita pengen kita bangun sejak anak-anak sekolah. Dan sekolah adalah betul-betul menjadi satu tempat mengajar, mendidik yang efektif, budaya perilaku yang baik seperti itu. Itu sistemnya door to door atau kita yang mereka siswa sendiri yang mendatangi sendiri? Kita banyak caranya, setidaknya dari depan satu kita menyampaikan sosialisasi di sekolah, kemudian kita juga membagi barangkali ada sekolah yang berkeinginan untuk melakukan satu audiensi dengan kita di kantor kita juga siap seperti itu. Dan ini kita ingin semua metode dilakukan semua, karena anak juga perlu kita perkenalkan bagaimana sih menegakkan hukum yang ada saat ini agar anak mengetahui lebih. Contoh, ketika misalnya ada perkara narkotika, terdakwa tersangka, kita sampaikan bahwa ini bukan contoh-contoh yang tidak baik. Akibatnya ada semuanya bisa mengambil tindakan yang seperti itu tidak dicoba. Ini ruang sel kita, alamat tidak nyamannya kalau berdasarkan hukum harus masuk bisa gitu. Ini contoh-contoh agar anak-anak juga mengetahui sisi-sisi tidak enaknya ketika harus berhadapan. Itu contoh diantaranya. Ada kendala nggak Pak? Misalnya sekolah swasta, mereka kan selalu menjaga nama sekolah. Mereka kan kadang-kadang boleh yang pakai formal seperti Bapak, boleh sedikit ada sedikit ketakutan atau sebagainya. Bagaimana Pak menghadapi seperti itu? Itu wajar manusia ya. Makanya saya menyampaikan pada teman-teman dan saya juga juga sebelumnya bahwa tidak mesti kita selalu menggunakan uniform seperti itu. Apa yang itu membuat lebih manfaat dan bisa diterima oleh masyarakat, oleh audiens kan, selagi itu membuat mereka lebih nyaman, kita tidak harus beruniform, tidak perlu beruniform. Karena bagi saya ada substansi yang lebih penting. Apa yang harus pesan kita bisa diterima dengan baik oleh mereka. Luar biasa Pak. Pak, bagaimana nih Pak tentang terkait restorasi justice dan justice collaborator? Apa saja hal yang negatif dan positif jika diimplementasikan dalam proses penegakan hukum? Boleh jelaskan Pak, apa sudah berapa kasus yang sudah diselesaikan oleh RG di tahun 2003 ini Pak? Terkait dengan pertanyaan itu, saya yang fokus adalah terkait dengan restoratif justice atau keadilan restoratif. Keadilan yang memang orientasi utama tidak sekedar memenjarakan, tetapi memulihkan keadaan korban dan masyarakat. Itu tujuan utama. Dan penegakan hukum dunia sekarang sudah hampir semuanya mengarah ke keadilan restoratif. Karena ternyata dunia menganalisis bagaimana ketika penegakan hukum yang hanya melulu pemenjaraan ternyata efeknya juga tidak bisa optimal. Itu berkaitan nggak Pak dengan perlunya untuk di Indonesia sendiri Pak ya? Untuk sel-sel yang ada di Indonesia itu Pak? Berkaitan? Iya, itu hanya menjadi alasan kesekian. Ketika restoratif justice ini bisa dilaksanakan secara optimal, maka efek baiknya diantaranya adalah bisa mendorong korban. Tapi sekali lagi itu bukan tujuan utama, tetapi bahwa upaya memulihkan keadaan korban dan masyarakat itu menjadi tujuan yang utama. Bagaimana hubungan antara pelaku dengan korban kembali baik, kemudian si pelaku juga menyadari dan punya tanggung jawab. Oh ya, kalau saya mencuri, ternyata saya punya tanggung jawab untuk mengembalikan dan yang saya curi itu
kepada korban. Dan itu mendapatkan suatu permaafan dari korban, atau selama mendapatkan permaafan dari korban maka bisa diselesaikan di luar pengadilan. Ini kan sesuatu yang menjadi suatu hal yang baru dalam penegakan hukum, tidak hanya di Indonesia tapi di dunia. Kemudian itu ada pengawasan khusus setelah selesai berdamai, kemudian untuk pelaku sendiri ada pengawasan nggak? Ya, jadi tentu pengawasan secara non formal terus kita lakukan kepada masyarakat. Pengawasan formal tentu kita juga mempunyai satu database perkara-perkara ini yang telah diselesaikan di luar pengadilan melalui restoratif justice. Kita punya satu database-nya. Ketika suatu saat nanti yang bersangkutan mengulangi tindak pidananya atau melakukan tindak pidana yang lain, tentu akan menjadi pertimbangan tersendiri, tidak bisa dilakukan penyelesaian secara restoratif lagi kan seperti itu. Itu ada kerjasama dengan pihak lain seperti Bapak atau ada? Kalau restoratif memang kita tidak dengan Bapak, tetapi bahwa kita dengan penyidik dalam hal ini polisi punya database tersendiri, kita punya database tersendiri dan seperti itu. Dan ini terus akan kita lakukan upaya-upaya satu pertukaran data seperti itu. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Ini terakhir terkait dengan pemilu 2004. Ini sebelumnya kita dulu. Ya, agak santai gara-gara ini Pak. Terkait pemilu 2024, kita mungkin sekitar 2 bulan lagi Pak ya. Ya, tinggal beberapa bulan lagi. Apa harapan Bapak dan imbauan Bapak kepada masyarakat khususnya Jakarta Barat untuk pemilu 2024 ini Pak? Pemilu damai menjadi hal yang tidak bisa ditawar. Saya beberapa kali sampaikan, ketika ada pemilu yang kurang berlangsung damai karena merasa masing-masing dirinya mempunyai sesuatu yang paling baik, tidak ada sesuatu yang sempurna yang paling baik. Kalau semuanya menyadari bahwa paslon yang didukungnya mempunyai satu plus dan minusnya dan menyadari hal itu, demikian juga mempunyai potensi seperti itu, saya pikir nggak perlu kita saling mengatakan. Dan dengan itu saya pikir akan berjalan dengan baik. Semuanya juga inilah paslon saya dengan visi misinya, dan akan menanggapi memperlakukan paslonnya juga akan oleh karenanya kami di Kejaksaan bersama dengan stakeholder yang lain, para penyelenggara pemilu, kemudian hukum yang lain, terus menjaga bagaimana menjaga pemilu terdamai, tidak ada kecurangan, tidak ada pelanggaran terkait dengan tindak pidana pemilu dan pemilu itu kita terus komit bersama masyarakat, bersama media seperti itu. Terima kasih Pak. Yang terakhir Pak, kita menghadapi tahun baru Pak 2024. Mungkin Bapak jadwalnya kegiatan pada untuk kegiatan 3 pilar sendiri atau 5 pilar termasuk kejaksaan ke hakim itu kegiatannya apa Pak nanti tahun 2024 Pak? Iya, untuk 2024 tahun baru 2024. Tidak dipastikan karena kita memang sudah mempunyai garis-garis luar bagaimana melaksanakan kegiatan itu. Tentu yang tidak kalah penting adalah bagaimana untuk tahun ini kita bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang tidak terjadi penundaan sampai dengan tepat. Pekerjaan-pekerjaan penyerapan anggaran di kami sendiri, kemudian penyelesaian perkara yang tidak perlu tertunda, tidak kita selesaikan di akhir tahun ini. Adapun untuk menghadapi tahun 2024, tentu evaluasi di akhir tahun ini menjadi bahan evaluasi kami untuk melakukan seperti yang disampaikan di tahun 2024 terkait penanganan perkara sendiri. Kemudian bagaimana penegakan hukum saat ini, apakah kira-kira sudah cukup efektif atau belum. Kemudian terkait dengan sosialisasi bersama masyarakat, penanganan hukum, nah itu juga menjadi bahan evaluasi kami untuk bagaimana kedepan yang baik lagi. Seperti itu. Oh, luar biasa. Pemirsa, begitulah podcast kita hari ini dengan Bapak Hendri Hantoro SAG SAMH. Beliau adalah Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Harapannya apa yang kita podcast hari ini bermanfaat buat masyarakat khususnya Jakarta Barat.
Pak Hendri, terima kasih banyak Bapak Kajari Jakarta Barat yang telah mau hadir di podcast kita. Semoga Bapak sehat selalu Pak, bisa menjalankan tugas dan berkualitas dan lebih. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Iya Pak. Siap Pak. Dan rekan-rekan semua. Baik Pak, terima kasih Pak. Salam Pak. Pemirsa, demikianlah podcast kita hari ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Faisal 644, Humas PWI Jakarta Barat undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.